bagaimana hukumnya atau apa hukumnya jika ada yang beranggapan bahwa COVID-19 ini hanya konspirasi pihak tertentu dan tidak percaya akan kebenaran adanya virus corona ini. Lalu dia tidak mau mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan. Baik. Kalau kita cari sebab musababnya, biasanya ada 3 teori besar kan. Satu teori lab di Wuhan yang bocorlah atau apalah. Teori kedua adalah militer Amerika yang datang ke Wuhan menyebarkan dari virusnya dari mereka disebarkan. Nah, teori ketiga, katakan ada 4 teori. Ini adalah makanan-makanan yang jorok di satu negeri yang mengkonsumsi anjing, kelelawar, kucing yang dibunuh dengan cara yang sangat keji, kemudian menyebarlah dari sini bakteri dan virusnya, di mana bakteri sebagai inang, virusnya berada di situ. Dan teori keempat adalah ini, teori konspirasi, whatever. Saya kira too good to be true. Hebat banget gitu loh bikin konspirasi sedunia bisa kayak begini. Kayak nggak ada Tuhan gitu. Kayak nggak ada orang pintar lain bahwa ini adalah semata-mata teori konspirasi. Saudara-saudara yang berbahagia, whatever. Apapun teori itu sekarang faktanya ada di depan mata kita. Bagaimana cara kita menyikapinya ini yang penting. Sebab kalau tidak, ini pengurus masjid bisa pecah. Ini konspirasi, udahlah biasa aja, udah ayo sholat Jumat semuanya. Ada yang berantem. Jadi sesama pengurus masjid akhirnya ribut. Pandemi mestinya kita bersatu, bermunajat kepada Allah. Allah sedang menunjukkan kekuatan dan kekuasaan, tapi justru terjadi pecah belah. Ternyata sampai ke rumah tangga. Bercerai gara-gara ini konspirasi, bukan. Ya, si suami bilang misalnya atau si istri bilang, udah kita pakai masker, cuci tangan, udah lah gak usah ini konspirasi, kita biasa-biasa saja. Akhirnya keluarga ini cerai. Astagfirullahaladzim. Harusnya kesadaran kolektif yang muncul bagaimana caranya kita bersatu dengan cobaan dari Allah ini. Kalau ini azab, ayo cepat kita keluar dari azab ini. Kalau ini rahmat, ayo kita bersama-sama bagaimana caranya juga bisa meraihnya. Lupakan dulu teori musuh itu di luar itu dengan semua konspirasi. Benar atau salah yang jelaskan ini harus kita selesaikan di depan mata. Dan itu harus bersama-sama. Nah karenanya saya tidak ingin terlibat kepada situasi itu, mungkin boleh jadi. Karena kerjaan orang-orang yang memang dajjaliyun ini atau dajjalisme ini, senang kalau dunia ini kacau, kalau dunia ini chaos, dan dia mendapatkan keuntungan banyak dari situ. Apalagi kaitannya dengan Bill Gates gitu kan, dengan teori apanya lagi, chip ditaruh di tangan. Memang ada rencana dia, ya. Tapi bisa kita lawan teori itu. Cuma sebelum kita lawan ke sana, yang di depan mata ini bagaimana menyelesaikannya untuk Indonesia. Tadi saya sudah sampaikan, bukankah ini adalah isyarat besar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita tidak akan pernah bisa keluar dari pandemi ini kecuali kita secara kolektif sadar dan bergerak bersama-sama, lupakan pembelahan, lupakan kepentingan politik. Ya, ini kematian mengancam kita di depan mata. Astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, begitu juga bagaimana cara kita menghadapinya saat ini di tengah situasi di mana dunia sudah menutup diri, ini berbahaya. Ini kita nggak lockdown aja, kita di lockdown sama orang lain. Memang harus ada kesadaran bersama yang muncul. Udah nggak usah bicara malu, bicara gengsi, bicara ketakutan, hal yang nggak penting. Juga berhentilah membuat hantu sendiri bahwa nanti kalau di lockdown PSBB akan terjadi krisis pangan, nggak usah bikin hantu sendiri. Tanya pada ahlinya, ya jangan hanya kepada kepentingan-kepentingan sesaat saja kita
baru kemudian mengambil keputusan yang membahayakan kita semua. Dan ada lagi jeleknya sekarang. Yang buruk sekarang adalah kalau sampai nunggu vaksin baru kita akan selesai. Astagfirullah. Saya mungkin salah, tapi sebagian besar orang sekarang berharap vaksin, 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 dan vaksin. Hanya vaksin yang bisa mengeluarkan kita. Bukan. Mungkin sampai, wallahu alam ya, mungkin sampai 2021 pertengahan, ini WHO, versi WHO. Kecuali nggak tahu dukun-dukun yang tiba-tiba, ini saya udah dapat vaksin gitu kan, supaya laris dagangannya. Kita bicara fakta dulu karena kita bicara di tingkat internasional. WHO mengatakan, saya juga nggak tahu WHO ini siapa yang berkuasa, tapi katakanlah sementara itu pegangannya orang medis. WHO mengatakan bahwa sampai pertengahan 2021 kemungkinan belum bisa ditemukan vaksinnya. Atau yang sekarang sedang diuji cobakan, apa Sinovac yang kemarin katanya setelah diuji cobakan vaksin pada tubuhnya karena dia pergi ke Semarang dari Bandung, kemudian dia positif. Ya Allah alam bisawab. Ini kan juga baru proses di mana relawan juga nanti akan dicek. Tapi versi WHO mengatakan bahwa mungkin sampai pertengahan 2021 belum ditemukan vaksin. Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Tapi kalau cara berpikir kita menunggu vaksin, sungguh ini adalah sebuah kesesatan. Yang diharapkan dari sudut pandang keimanan, bahwa protokol keimanan, protokol kesehatan yang dibutuhkan adalah cuma kesadaran kolektif bersama-sama, ya, berprasangka baik kepada Allah, bersandar kepada Allah, berharap dan berdoa kepada Allah, baru lakukan 3M. Ya, menjaga jarak, kalau perlu PSBB ketat, mencuci tangan, memakai masker, jalani itu. Nanti lihat keajaibannya. Mungkin kalau saya agak sedikit dogma, menurut saya walaupun virus ini beda dengan bakteri yang makhluk hidup, virus ini separuh makhluk hidup, separuh benda mati. Ini virus ini. Tapi kalau melihat bahasa Nabi, virus ini berarti makhluk spiritual. Yang bisa berubah dari azab menjadi rahmat. Tergantung sikap spiritual kita menghadapi dia. Apa sih maksudnya Ustadz? Saya juga gak paham sebetulnya. Maksudnya begini, konon kalau kita menyembelih kurban, membaca bismillah, Allahu Akbar, virusnya, bakterinya akan terpengaruhi oleh bacaan kita. Kenapa? Karena yang makhluk spiritual bukan cuma kambingnya, tetapi juga virusnya. Bahkan penelitian sudah membuktikan, ya, kecambah benihnya toge yang dari kacang hijau itu, yang ini dibacakan Quran, yang ini dikasih lagu klasik, yang ini lagi dikasih lagi dangdut dan isi lagu rock. Diteliti itu. Penelitian anak pendidikan dasar menengah membuktikan bahwa kecambah yang dibacakan Quran itu lebih cepat pertumbuhannya. Yang diperdengarkan lagu klasik, lagu dangdut, lagu pop ini pelan sekali pertumbuhannya. Saya nggak tahu sehat apa enggak. Tapi yang paling bermasalah yang kasih lagu rock, nggak ada pengaruh sama sekali. Kesimpulan para ilmuwan dari hasil penelitiannya, termasuk sarannya, kenapa toge itu bisa cepat pertumbuhannya ketika dibacakan Quran, dilantunkan Quran, karena dia adalah makhluk spiritual. Energi spiritual hanya bisa didapatkan dari kitab suci, sementara lagu rock, lagu klasik tidak punya energi spiritual sehingga tidak bisa mempengaruhi dengan suaranya. Nah, kembali kepada virus ini. Kalau bahasa Nabi tadi, azaban yab'atsullahu ala man yasha, tapi bisa juga wa ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Berarti si virus ini adalah makhluk spiritual. Tergantung bagaimana kita menyikapinya.
Tetapi ketika kita against COVID-19, ma'an, nu'adi atau nuwajih al-COVID as-sittata asyar, dengan penuh kesombongan, ya dia akan menyerang kita lagi. Saya kira tidak ada solusi paling efektif kecuali kesadaran kolektif. Kesadaran bersama-sama menghadapi ini dengan melupakan kepentingan organisasi, kepentingan kelompok, kepentingan politik, kepentingan bisnis, kepentingan apapun, kecuali bersama-sama untuk kepentingan bersama. Yaitu bagaimana keluar dari pandemi ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi kita pada malam hari ini. Ustaz Deden silakan diberikan closing statement dan doa penutupnya. Jangankan keluar dari COVID-19 yang ada unsur azabnya yang Allah kirimkan untuk yang dikehendakinya, bahkan secara terbatas para santri misalnya yang sedang menghafal Al-Quran, maka dia tidak akan bisa mungkin sendiri. Dia perlu gurunya, dia perlu temannya, paling tidak untuk selalu mengingatkan tentang hafalannya. Dan kesadaran kolektif ini tidak akan terjadi kecuali dengan menerapkan dua akhlak yang terpuji. Pertama, isar, memprioritaskan orang lain. Yang kedua adalah patuh kepada protokol keimanan. Saya menyebutnya, Ustaz, protokol kesehatan itu, ya sebut saja protokol keimanan gitu, Ustaz. Yang mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak itu sebenarnya saya lebih suka langsung 3M itu adalah protokol keimanan. Kalau kemudian disebut protokol kesehatan sehingga seakan-akan nggak ada iman di situ. Insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempererat kita, menyatukan kita untuk bersama-sama sadar secara kolektif wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Allah yang menyatukan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kita diberikan kesadaran dengan kesadaran berjamaah. Amin Allahumma ya rabbal alamin.